kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum kita memasuki ibadah kita dengarkan terlebih dahulu tiupan sangkakala. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih tetap temani kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu bisa mengikuti ibadah doa dan pemulihan. Bapa dalam surga, biarlah Roh Kudus Tuhan yang tetap menemani kami, mengajari kami, agar di dalam kami mengikuti ibadah kami pada hari ini. Kami percaya kuasa-Mu yang memberi kekuatan, pengertian bagi kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Tuhan berkati agar melalui pelayanan ini nama Tuhan yang tetap terpuji. Kami berdoa untuk semua kami yang mengikuti ibadah ini dimanapun kami berada pada saat ini. Tuhan, tutup fokus kami dengan kuat kuasa darah Yesus, agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, dan ini juga bisa memperbaharui, menguatkan iman kami kepada Tuhan. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman juga pada hari ini, Tuhan berkati semua persiapan-persiapannya, agar kebenaran firman Tuhan nyata bagi kami hari ini. Ampuni kami akan segala salah dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita mau bersuka cita, kita mau menyatakan bahwa kita tidak akan pernah takut, sebab Yesus selalu ada di hati kita. Kita tidak akan pernah ragu lagi, sebab Yesus yang selalu membuat iman kita teguh dan percaya kepadanya. Kita angkat pujian ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Yesus sahabatku yang setia.
kepujian dan penghormatan kami, pengagungan kami, penyembahan kami, hanya kami naikkan kepada Tuhan, Allah kami yang dahsyat dan luar biasa itu. Kami bersyukur Tuhan, jikalau saat ini, saat yang indah yang Kau berikan bagi kami, untuk kami bisa bersekutu dengan saudara-saudara kami terkasih, walaupun kami beribadah satu dengan yang lainnya, saling berjauhan Tuhan, tetapi roh kami bersatu di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah bagian pujian dan penyembahan kami hari ini. Terimalah menjadi duka yang harum di hadapan-Mu. Mari saudaraku semua kita yang sudah memuji dan menyembah Tuhan, bersama saya kita katakan, amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, atas kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan masih tetap memberkati kami hingga pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami. Bapa yang baik, sebentar ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Sebelumnya suci kuduskan kami agar kami layak menaikkan doa-doa kami Bapa. Pada siang hari ini kami mau berdoa buat gempa yang terjadi di Turki Bapa. Mari Tuhan berbelas kasihanlah kepada saudara-saudara kami yang mengalami korban gempa ini Bapa. Tuhan berkati mereka Bapa, berikan mereka kekuatan Bapa. Karena kami yakin dan percaya Bapa, di saat kami lemah Engkau akan turun tangan Bapa. Mari Tuhan pulihkan mereka Bapa, berkati mereka, berikan mereka kekuatan di dalam mereka menghadapi gempa ini Bapa. Bagi korban yang Tuhan telah panggil beberapa keluarga mereka Bapa, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan buat mereka, sehingga mereka merasa kuat Tuhan, karena Tuhan selalu ada berserta mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kejahatan yang ada di negara kami ini Bapa. Begitu banyak kejahatan yang terjadi di negara kami ini Bapa. Mari Tuhan berkati TNI kami, Polri kami Tuhan, di dalam menangani kejahatan-kejahatan yang ada ini Bapa. Berikan mereka kekuatan, mampukan mereka Bapa, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Begitu juga Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan, berikan mereka pertobatan Bapa, sehingga mereka mencari wajah-Mu, sehingga mereka sujud di bawah kaki-Mu Bapa, dan mereka mau mengikut Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, karena kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan pertobatan buat saudara-saudara kami ini Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat dana sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Biar Tuhan juga yang memberkati. Biarlah dana sosial ini Bapa benar-benar diberikan kepada yang membutuhkannya Bapa. Mari Tuhan berkati juga Tuhan, agar tidak ada korupsi Tuhan di dalam dana yang diberikan kepada masyarakat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa agar Tuhan juga yang memberkati tim medis dan dokter Bapa di dalam menangani pasien yang terpapar COVID-19. Tuhan yang memberkati, berikan mereka kekuatan Bapa, sehingga Tuhan tim dokter dan tim medis Tuhan dapat menangani saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Tuhan yang melindungi mereka. Tutup bungkus tim dokter, tim medis dengan kuasa darah Kristus, sehingga Tuhan mereka terhindar dari wabah corona Bapa, sehingga banyak kesembuhan yang terjadi Bapa dengan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, yang kurang sempurna ini Tuhanlah yang menyempurnakannya, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Ini doa kami Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Mari kita bersama katakan amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Tentu baik-baik saja ya. Sekalipun dalam masa pandemi COVID-19 ini,
tapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, kita tetap berdoa dan kita tetap bersyukur. Ini saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersama-sama dulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, Engkau memberi kami kesempatan untuk dapat bersama-sama mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah mengurapi semua yang bertugas pada hari ini, semua tim. Semuanya Tuhan Engkau urapi. Dan sekarang kami mohon urapan-Mu kepada kami semuanya, juga kepada jemaat Tuhan. Dimanapun berada, bagaimanapun keadaannya, Engkau urapi semuanya Tuhan. Supaya urapan pengajaran yang Engkau berikan itu dapat memberikan pengertian kepada kami, sehingga itu merupakan rema di dalam hidup kami. Kami akan renung-renungkan firman-Mu dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu itu benar-benar menjadi pedoman bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari Bilangan 20 ayat 12. Bunyinya demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Musa adalah seorang hamba Tuhan di dalam PL yang sangat besar selain daripada Yesus. Boleh dikatakan dia adalah yang terbesar. Apa hubungannya Musa dengan kemarahan? Kenapa kemarahan itu bisa menghalangi kita masuk kepada negeri perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan? Atau boleh dikatakan kalau saat sekarang ini adalah kemarahan akan menghalangi masuk ke Yerusalem baru. Jadi kalau kita mau masuk ke Yerusalem baru, kita ikutin semuanya apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ketetapan-ketetapannya dan undang-undangnya harus kita jalankan. Jadi di sini kelihatan bahwa kemarahan itu, boleh dikatakan bahwasanya kemarahan itu adalah di dalam Pengkhotbah 7 ayat 9, katanya janganlah lekas marah, karena amarah menetap di dalam dada orang yang bodoh. Jadi kita tidak menyadari bahwasanya kalau kita marah, itu artinya kita sudah menetap di dalam hati kita kemarahan itu, kita itu termasuk orang bodoh. Jadi kalau kita tidak mau dikatakan orang bodoh, mari kita jangan marah lagi Bapak Ibu yang terkasih. Dalam Ayub 5 ayat 2 dikatakan orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi orang bodoh itu dibunuh oleh sakit hati. Jadi kalau kita sakit hati, terus kita marah kepada orang lain, itu termasuk orang bodoh. Dan kalau kita iri hati, kita akan mati. Itulah katanya orang bebal itu dimatikan oleh iri hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Musa artinya adalah anak yang diambil dari air. Dan dia diangkat oleh Fir'aun, putri Fir'aun menjadi anaknya. Kemudian sesudah dia dewasa, Tuhan menyuruh dia untuk membawa bangsa Israel dari Mesir keluar dari perbudakan, untuk dibawa ke negeri perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Musa, pergilah engkau ke Mesir, bebaskanlah bangsaku daripada perbudakan. Sungguh banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, yang dilihat oleh bangsa Israel.
pada saat mereka ada di Mesir atau di perjalanan, sepanjang perjalanan, pada malam besok mereka itu mau berangkat keluar dari Mesir, Tuhan mengadakan tulah yang ke-10, di mana Tuhan menyuruh bahwa setiap orang itu tidak boleh keluar dari rumah. Semua bangsa Israel harus tinggal dalam rumah. Kemudian mereka memotong seekor anak domba. Kalau tidak bisa satu keluarga, mungkin bisa bergabung dengan keluarga lain. Kemudian diambil darah domba itu, kemudian diletakkan di dinding rumah. Kemudian domba itu dimasak, dan itu harus habis, dipanggang, dan itu harus habis sebelum mereka berangkat pagi-pagi. Dan rumah yang semuanya yang ada darah dan yang tidak keluar dari rumah itu, tidak ada yang kena tulah, tapi anak tertua dari bangsa Mesir semuanya kena tulah, semuanya mati. Dan pagi-pagi sekali bangsa Israel itu keluar dari Mesir, dan mereka berjalan. Ketika mereka sampai di Laut Teberau, mereka sudah kebingungan bagaimana kira-kira melewati Teberau. Dan ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat bahwasanya tentara Mesir sedang datang untuk mengejar mereka. Tentara Mesir, orang-orang Firaun datang mengejar mereka. Kenapa? Karena Firaun menyesal. Kenapa bangsa Israel itu dibiarkan pergi? Siapa lagi nanti yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang mereka lakukan, yang menjadi budak di Mesir? Oleh karena itu dia memerintahkan tentaranya semuanya, perwiranya semuanya, dengan kereta kuda semuanya berangkat untuk mengejar. Tapi begitu mereka sampai di tepi Laut Teberau, kemudian Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya dan memukulnya ke laut, dan laut pun terbelah, sehingga bangsa Israel dapat melalui laut itu karena laut sudah diundurkan ke kiri dan ke kanan, dan mereka berjalan tanpa ada air di tempat mereka berjalan. Seperti ada nyanyian ketika Israel keluar dari penjajahan, Tuhan mengulur tangannya dan laut diundurkan. Dan laut diundurkan, bangsa Israel dapat melaluinya dan mereka sampai di seberang. Kemudian apa yang terjadi pada saat tentara Firaun itu tiba? Mereka juga mau mengikuti, tapi begitu mereka masuk, laut kembali bersatu dan mereka semuanya tenggelam, semuanya terbenam di dalam laut. Itu disaksikan langsung oleh mata kepala orang-orang Israel sendiri. Melihat kejadian itu, mereka itu terus merasa, aduh, memang dahsyat, luar biasa Tuhan kita itu. Padahal sebelumnya juga Tuhan sudah melakukan hal-hal yang dahsyat, seperti misalnya tongkat menjadi ular, dan tulah yang dijadikan Tuhan sampai 10 kali yang ada di Mesir yang dijadikan Tuhan. Tapi bangsa Israel pada waktu itu benar-benar merasa bersuka cita, dan mereka menari-nari, mereka bernyanyi. Ada syair, puisi yang dinyanyikan oleh Musa, di mana dia bernyanyi dan mengatakan bahwasanya Tuhan itu amat baik. Nyanyiannya itu adalah nyanyian yang tertua di dunia. Katanya, Tuhan itu adalah kekuatanku. Ini adalah puisi kepahlawanan untuk merayakan kemenangan Tuhan. Kemudian karena melihat kejadian itu, bangsa Israel menjadi percaya dan menjadi takut akan Tuhan. Mereka juga percaya kepada Musa. Dan Miriam, saudara dari Musa dan Harun, mengambil rebana, lalu dia menari-nari dan bernyanyi, bersukaria, dan perempuan-perempuan Israel juga semua mengikuti dia menari-nari dengan penuh sukacita.
Dan itu terkenal sampai saat ini bahwa tarian dari Miriam itu. Berapakah umur Miriam pada waktu itu? Sudah 80 tahun. Bapak Ibu yang terkasih, saya teringat pada saat saya belum lama melayani, saya mulai disuruh Tuhan melayani tahun 2001 Tuhan berbicara, 2002 mulai mengadakan pelayanan. Kemudian pada tahun 2005 saya setiap malam berdoa menyembah Tuhan. Dan satu malam Tuhan berkata dalam hati saya, ditaruh katanya, menarilah untukku. Kemudian saya bingung dan saya katakan, bagaimana caranya Tuhan, saya kan sudah tua. Tapi belakangan saya melihat bahwasanya Miriam sendiri pun berusia 80 tahun masih menari-nari bersama-sama dengan semua perempuan-perempuan yang ada pada waktu itu. Tapi saya melupakan itu karena saya pikir saya sudah tua, nggak pantas lagi untuk menari. Tetapi berapa tahun belakangan ini ada saya lihat bahwasanya ada ibadah yang diadakan di Israel. Wanita-wanita Israel itu menari-nari pada saat mereka menaikkan pujian penyembahan. Dan karena itu saya mengajak anak-anak rohani saya yang masih muda untuk menari pada saat diadakan pujian penyembahan. Dan saya katakan, Tuhan, saya menari di rumah. Saya menari kalau saya mengadakan penyembahan sendiri. Tapi kalau di depan orang lain, saya merasa saya tidak pantas. Saya merasa bahwasanya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Miriam itu menyanyi, katanya, Tuhan itu tinggi luhur. Itu terdapat di dalam Keluaran 15 ayat 20. Di bilangan 20 ayat 2, Tuhan menyuruh Musa untuk pergi ke Bukit Batu untuk mengeluarkan air dari batu itu. Pada waktu itu mereka memasuki tahun ke-40, berarti udah 39 tahun mereka itu dalam pengembaraan. Tapi sudah banyak ya yang berangkat dari Mesir, sudah banyak sekali mati di perjalanan. Bangsa Israel pada waktu itu merasa haus dan mereka itu marah kepada Musa. Musa, Musa, kenapa engkau bawa kami keluar dari Mesir? Dulu janjinya di sini akan ada madu, ada susu, ada anggur, ada ara, ada zaitun, korma dan lain sebagainya. Tetapi buktinya apapun tidak ada. Sekarang kita mau minum. Mana air minum? Berikan aku minum. Kemudian Musa pergi menemui Tuhan. Dan Tuhan katakan, Musa, bawalah bangsa Israel itu, bawalah umatku itu ke bukit batu yang aku tunjukkan kepadamu. Kemudian ambil tongkat, engkau bersama Harun, dan di depan jemaah itu engkau letakkan tongkatmu di bukit batu dan suruh air keluar dari bukit batu itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Musa, hai bangsa Israel, mari kita semuanya pergi ke bukit batu supaya di sana kita akan mendapatkan air. Dan jemaah itu beramai-ramai datang untuk mendapatkan air itu. Musa mematuhi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia bersama-sama dengan Harun. Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk mengumpulkan umat, itu sudah dia lakukan. Untuk berdiri di depan bukit batu, itu sudah dilakukan. Kemudian dia menyuruh juga mengambil tongkat, kemudian Musa mengambil tongkat.
Tetapi sebelumnya dia berbicara kepada mereka dan dia berkata, "Dengarlah kepadaku, hai orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu di bukit batu ini?" Itu kata-kata yang dikeluarkan oleh Musa. Lalu Musa mengambil tongkatnya dan memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Lalu keluarlah air. Mereka semuanya meminum air yang keluar dari bukit batu itu, dan mereka meminumnya bersama dengan ternak-ternaknya semuanya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih? Musa berdosa. Musa bersalah karena dia marah dan dia tidak memuliakan Tuhan di depan umat Tuhan. Pertama, disuruh Tuhan dia mengumpulkan umat itu di depan bukit batu. Dia lakukan. Tuhan menyuruh Musa dan Harun mengambil tongkat. Itu juga dia lakukan. Tapi Tuhan menyuruh supaya meletakkan tongkat itu di bukit batu itu dan menyuruh air keluar. Mungkin hanya dengan kata-kata, "Hai air, keluarlah engkau dari batu ini." Tetapi Musa mengambil tongkatnya, kemudian memukul 2 kali. Air pun keluar. Air patuh. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah bahwa Musa itu sudah gegabah untuk mengeluarkan kata-kata yang mengatakan bahwasanya, "Hai orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu di bukit batu ini?" Jadi seolah-olah dia yang mengeluarkan air dari bukit batu itu, bukan Tuhan. Jadi dia sudah mengambil alih kuasa Tuhan seolah-olah. Itu sebabnya dia berdosa. Jadi kita akan ulangi bahwasanya Musa itu sudah berdosa dalam 2 hal. Ia berbicara dengan gegabah bahwasanya sepertinya dia yang mengeluarkan air dari bukit batu itu. Dia tidak percaya sepertinya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua hamba-hamba Tuhan diingatkan bahwa hamba Tuhan itu adalah orang yang harus mematuhi firman Tuhan. Karena hamba Tuhan adalah orang yang mempunyai kerohanian yang lebih tinggi daripada yang lain-lain. Terakhir, Tuhan katakan kepada Musa dan Harun pada saat mereka ada di Gunung Nebo. Itu terdapat di Ulangan 32 ayat 15. Musa, Harun, pergilah engkau naik ke atas Gunung Nebo sampai di puncak. Nanti dari sana engkau pandang lembah Yordan. Pandanglah lembah Yordan yang luas itu. Pandanglah lembah Yordan yang makmur itu. Subur. Engkau tidak akan pernah sampai ke sana. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat saya berada di Gunung Nebo di Israel, saya meminta kepada pemimpin perjalanan tour leader supaya bisa naik ke Gunung Nebo. Tapi apa yang dia katakan, kita harus cepat kembali karena jadwal perjalanan kita, pesawat kita ditunda. Jadi kita harus cepat menyampaikan supaya kita jangan ditunda perjalanan kita. Saya katakan, tolong ya Pak, namanya Yusuf. Tolong ya Pak Yusuf, telepon dulu, saya mau berdoa. Karena saya rindu, ingin sekali supaya saya sampai ke atas Gunung Nebo. Kemudian Bapak itu menelepon dan saya berdoa. Tuhan, Engkau lihat bagaimana kerinduanku untuk bisa sampai ke atas, ke puncak Gunung Nebo. Karena hatiku sangat sedih sekali
mengingat bagaimana kemarahan yang dilakukan oleh Musa membuat dia tidak pernah sampai ke lembah Yordan, ke negeri perjanjian itu. Dan tidak lama kemudian selesai saya berdoa, Pak Yusuf datang. Oke Bu, kita boleh naik, tapi mobil nggak bisa naik, tapi cepat-cepat ya, sampai di atas pandang langsung turun. Saya bilang oke, terima kasih Pak. Dan saya berterima kasih juga kepada Tuhan karena doa saya sudah dikabulkan. Bapak Ibu yang terkasih, kemarahan ini pernah juga kena kepada saya. Suatu hari, seorang teman saya, sahabat doa saya menelepon saya. Dia katakan begini, Ibu, saya dapat pesan dari Tuhan untuk disampaikan kepada Ibu. Kemudian saya katakan, pesannya itu apa? Oh begini, saya bilang jangan ditelepon cerita mengenai itu. Kita bertemu, kita makan, kemudian kita akan membicarakan itu 4 mata. Kemudian dia bilang, oke, saya jemput dia, kami makan siang. Setelah makan siang, kami pulang ke rumah, dan di rumah saya tanya, apa sebenarnya pesan Tuhan melalui kamu untuk saya? Terus dia bilang, Tuhan taruh dalam hati saya, katanya, beritahu kepada janda Mita supaya dia jangan marah. Dia harus minta ampun. Kalau dia masih marah, dia tidak akan pernah sampai ke Yerusalem baru. Hah? Saya bertanya, coba ulang. Terus dia katakan, sampaikan kepada janda Mita supaya dia jangan marah dan dia harus minta ampun. Dia harus kembali kepada pelayanannya semula. Kalau tidak, dia tidak akan pernah sampai ke Yerusalem baru. Aduh, saya ingat bagaimana saya memang pernah marah. Pada waktu itu kami disuruh untuk membangun Pondok Daud. Kemudian Pondok Daud ini disuruh bangun 40 meter kali 50 meter, berarti 2000 meter. Pada saat saya sampaikan ini kepada hamba Tuhan dan kepada keluarga saya, banyak di antara mereka yang menyampaikan begini kepada saya. 2000 meter itu kalau sekarang aja harganya 2 miliar. Itu kira-kira tahun 2005-2006. Kalau uang itu kita pakai untuk membangun satu bangunan, kemudian kita buat satu pelayanan khusus untuk orang miskin yang tidak punya dana, dan mereka itu berobat tanpa bayar. Kemudian saya katakan, tapi saya tidak disuruh itu oleh Tuhan. Tuhan menyuruh saya untuk membangun aula namanya Pondok Daud. Tapi mereka terus bersikeras. Ini lebih efektif kalau dibuat begini. Tapi akhirnya saya tidak tahan karena terus menerus itu yang saya dengar. Saya bilang, ya udahlah kalau memang begini. Barangkali saya lebih bagus berhenti saja melayani. Kemudian saya diam. Tapi sesudah diberitahu oleh teman saya itu, kami berdoa, kemudian Tuhan taruh dalam hati saya, bagaimana sebenarnya Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Tuhan katakan, ditaruh dalam hati bagaimana seorang Maria Magdalena mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang begitu mahal. Satu buli-buli dia pecahkan, kemudian isinya dia pakai untuk mengurapi Yesus dari rambutnya sampai ke ujung kakinya. Apa yang dikatakan oleh Judas? Alangkah sayangnya kalau uang itu tadinya kita minyak wangi itu dijual, kemudian itu dipakai uangnya untuk menolong orang-orang miskin. Sudah banyak orang yang tertolong. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Judas, orang miskin akan tetap selalu ada dengan engkau, berada di sekitarmu. Tetapi wanita ini sudah mengurapi aku, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian Tuhan taruh dalam hati saya, aku mau ketaatanmu. Apakah engkau taat? Apakah engkau setia kepadaku? Kemudian saya katakan, iya Tuhan, saya taat, saya setia, saya akan lakukan. Ampuni saya Tuhan. Dan
Sebelumnya kami sudah memang mengadakan pujian penyembahan. Saya ajak teman saya itu untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, meminta ampun akan kesalahan saya, meminta ampun akan dosa-dosa yang sudah saya perbuat. Dan teman saya itu mau 1-2 jam kami berdoa, minta ampun kepada Tuhan, kemudian bertanya, dan Tuhan taruh dalam hati saya. Dan sejak itu saya katakan, saya akan lakukan Tuhan. Mulai sekarang apapun yang Engkau suruh akan saya lakukan, sekalipun saya banyak mendapat tantangan, sekalipun saya banyak mendapat cemoohan, sekalipun saya banyak mendapat fitnahan, saya akan lakukan. Dan itu yang saya lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa kemarahan itu bisa menghalangi kita untuk masuk ke Yerusalem baru. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kalau ada kemarahan di dalam hati kita, segera kita berdamai dengan hati kita. Dan segera kita berdamai dengan orang yang kita marahi itu, yang membuat kita marah itu. Kita minta ampun kepada Tuhan, supaya kita jangan terhalang masuk ke Yerusalem baru. Apalagi pada masa pandemi begini, kemana-mana kita orang gampang marah, kemana-mana kita pergi orang gampang marah. Kita harus bisa menahan diri. Galatia 5 ayat 22 mengatakan bahwasanya kita harus 9 buah roh itu. Yang terakhir kita harus bisa menguasai diri, pengendalian diri. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, mulai hari ini kita jangan marah-marah lagi. Kalaupun ada hati kita marah, firman Tuhan mengatakan, janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Artinya, kita harus sudah berdamai sebelum matahari terbenam. Tuhan yang akan memampukan kita supaya kita jangan marah. Tuhan akan memampukan kita untuk mengikuti semua perintah Tuhan. Supaya apa yang Tuhan janjikan, kita akan dibawa ke tempat yang Tuhan sudah persiapkan, akan terjadi dalam hidup kita. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana kemarahan itu akan menghalangi kami masuk kepada Yerusalem baru. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang memberikan kepada kami untuk mengendalikan diri kami. Dan jikalau kami marah, supaya kemarahan kami itu Tuhan sudah dapat kami redakan, sudah dapat kami ampuni orang lain, sudah dapat kami melupakan yang membuat kami marah itu sebelum matahari terbenam. Dan kalau ada kami yang belum berdamai, kami akan berdamai sebelum matahari terbenam. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dapat pada hari ini. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Salam sehat.